Assalamualaikum Miss Dian, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya hari ini sehat Bapak. Bapak sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, eh, seperti biasanya ya, kemarin kita sudah janjian ingin mengadakan observasi. Namun sebelum kita mengadakan observasi, kita akan mengadakan pra-observasi dulu. Miss Dian mengajar apa ini? Belajar apa namanya? Pelajaran apa yang dibawa? Oke, terima kasih sebelumnya Bapak. Di sini saya sebagai guru conversation, bagian cabang dari bahasa Inggris, di mana conversation itu kan bidang speaking ya. Jadi di mana kemampuan conversation itu kayak ngobrol atau berbicara kepada orang lain seperti itu. Jadi saya menggali skill berbicara. Jadi conversation itu seperti itu, saya guru itu. Nah, jadi bagian conversation bahasa Inggris ini kira-kira nanti apa tujuan pembelajarannya nanti? Oke, dari tujuan pembelajarannya sendiri kan ada banyak tahap ya dalam berbicara, tidak hanya langsung tiba-tiba langsung ngobrol kan, jadi ada banyak aspek. Jadi ya kemarin kami sempat membahas modal, di mana modal itu ada can, bisa, baru harus, dan akan. Jadi kami masih sampai di harus, keharusan, ya, di must. Nah, jadi mungkin nanti untuk pembelajaran bertujuan mereka dapat membuat tanya jawab atau simple conversation, percakapan mengenai keharusan tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan di kelas, apa yang harus dilakukan di rumah, apa harus yang dia bisa lakukan dimanapun, seperti itu. Oh begitu ya. Oke, baik. Nah, di area pengembangan apa nanti yang hendak Miss Dian kembangkan? Oke, conversation. Oke, untuk conversation sendiri saya nggak langsung ngajak mereka conversation secara luas, tapi untuk sekitar misalnya apa yang harus kamu lakukan ke diri kamu sendiri. Contohnya kayak aku harus mulai belajar keras, belajar giat, atau aku harus membantu orang lain, seperti itu, hal-hal seperti itu. Tapi dalam konteks berbahasa Inggris, jadi mereka bisa menyampaikan ke temannya, bisa menyampaikan ke orang banyak, atau bahkan sesimpel kayak kamu harus ngelakuin ini. Nah, sesimpel ngomong itu tapi versi Inggrisnya seperti itu. Nah, untuk mencapai itu kira-kira strategi apa yang Miss Dian persiapkan? Oke, sejauh ini strategi yang saya lakukan kan kita di Indonesia ini kan memang basicnya bukan Inggris ya Pak. Jadi yang saya lakukan sejauh ini adalah mencontoh atau mirroring ya. Jadi saya mencontohkan bagaimana cara ngomongnya, bagaimana apanya, artikulasi dan semuanya, baru mereka mencontohkan. Baru nanti setelah mereka bisa, baru mereka saya suruh untuk conversation satu sama lain. Oke, terima kasih Miss Dian tentang pra-observasinya. Nanti kita akan lanjut ke observasi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good afternoon everyone. Okay, so today we want to continue our lesson. The last meeting we are talking about what? Can you remind me what we are talking about? Terakhir kita bahas apa, Nak? Oh, kita bahas mas ya. Kita bahas mas. Terakhir mas itu kayak mana? Mas itu berarti apa? Oh, keharusan, harus. Oke, jadi sebelumnya kan kita tujuan Miss mengajarkan harus ini, kalian bisa membuat simple conversation ke teman kalian. Apa yang harus kalian lakukan, apa yang kamu harus lakukan, apa yang harus kamu lakukan di kelas, di rumah, dan sebagainya. Jadi kalian bisa menyampaikan itu dalam berbahasa Inggris. Lalu gimana caranya? Hari itu Miss bilang, contoh, aku harus belajar keras. I must study. Study hard. Itu yang harus kamu lakukan kan? Jadi kalau misalnya what you must do in the class. What you must do in the class. What is that? I must write. Oh, you must write. I must write. You must write.
Jadi kalau kita, ini kan kita yang bilang kan. Jadi kalau kalian yang ingin bertanya apa ya yang harus kamu lakukan, kayak mana cara bilangnya? Apa yang harus kamu lakukan? Kalau apa pakai apa hari itu Miss bilang? Oke, pakai what. So, what? Apa yang harus kamu lakukan? What do you must? Oke, jadi kayak mana? Baru kita contohkan. Jelita, kamu tanya dulu sama si Wulan. Come on. Louder. Come on. Apa ya yang harus kamu lakukan di kelas? Come on, what? What do you want? I must study hard, write, reading, and Sweep floor. Okay, sweep floor. And then you ask again to Jelita. In the house, what she must do in the house? what do you must do in the house? In house, okay, not at school. If you don't know to say English, you can ask me. Come on. Kamu kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya, kamu tanya saya aja. Apa? Kamu mau nyuci piring? Oh, Miss, aku mau bilang nyuci piring. Kalau nyuci piring itu washing dish. Come on. I must. Apa nak? Berberes-beres itu namanya do chores. Iya, do chores. Come on, say it. I must. I study, and then what else, Gaby? Selain kamu study, apalagi yang harus? What you must do in class do? What you must do? Kenapa ini? Kenapa kelas saya menjadi dingin seperti ini? Oke, must I? Apakah aku harus belajar? Apakah aku harus belajar? Must I study? Iya kan? Haruskah aku belajar atau haruskah aku mendengarkanmu? Gimana bilangnya? Must I listen you? Atau Miss mau bilang, apakah aku harus duduk? Oke, must I sit? Oke, jadi kalau masnya yang di depan, berarti artinya apakah aku harus? Apakah aku harus? Apakah aku harus ganteng baru kau mencintaiku? Ya kan? Apakah aku harus jadi primadona baru kau mencintaiku? Oke, jadi sudah bisa? Sampai sini get it? Ada yang mau ditanya? Oke, kalau kayak gitu Miss yang nanya. Ready? Are you ready? Oke, jadi kalau kayak gitu, sampai sini ada yang mau ditanya? Sampai di sini ada yang mau ditanya? No. What you must do in house? What must you do in house? I must washing it, and must you do chores in the house? Must you do chores in the house? Yes. Oke, kalau ada orang nanyanya mas duluan, ini tipsnya ya, anak-anak, everyone, listen. Kalau ada orang nanyanya mas, oke, must I be beautiful? I mustn't. Ya? Sampai sini get it? Jadi kalian kalau ada orang nanyanya Diki, ngamun kau bang? Ya, kalau ada orang nanya gini, oh Diki, must I be handsome? Haruskah saya ganteng dulu baru kamu melihat? Oke, Miss tanya, oh you must write. Oke, must you write in the class? Must you write in the class?
Yes. Yes or no? You must write in the class. Yes, I must. I must write in the class. Okay, you must. Okay, what about you, Alex? Okay, and then Brenda, I wanna ask you. Brenda, what you must do in the class? What? Eat and drink. You must eat and drink. So I want to ask you, must you eat and drink in the class? Yes. When you study with me, you must eat and drink. Yes or no? When you study, kamu lagi study nih sama saya. You must eat and drink. No. Okay. So when sekali ngomong. Yes. Good. Okay. Yes, lah, senatural mungkin. Oke? Senatural mungkin. Gusti, what you must do today? Listen. You must listen. Siapa yang harus kamu dengar? I must listen. Who do you Yes. must listen? Okay. My friend and teacher. I must I listen. must my friend and I must listen. Gak apa-apa. Kita lagi belajar, Bang. I must listen my friend and teacher. And teacher. Why do you listen your friends and teachers? Why? Because it's a must. Oh, okay. Get it? Get it? Sekali lagi. Your friends and teachers. Because it's a must. Okay, get it? Okay, ready? Ready? Ready, dah. Ini memang aku gini. Come on. Okay, listen. This is example from you guys. This is simple conversation. Come on. Gusti, what do you must now? I must listen. Susah. Who do you listen? I must listen my friend and teacher. Why do you must listen your friends and teacher? Because it's a must. Okay, thank you. Oke, thank you guys. Oke, itu adalah contoh sit down please. Oke, itu adalah bentuk simple ya. Apa yang harus kalian tanyakan, apa yang harus kalian lakukan in the class. Oke, siapa lagi mau coba? Atau ada lagi yang berinisiatif? Oh, aku miss. Aku mau coba. Iya. Oke, satu lagi. Coba si Fadel sama si Jalita, come on. Fadel and Jalita, come here. Jangan kau-kaunya yang kuharapkan, come on. Oke. Come on. Silakan. Ini lagi di off kan? Ini belajar kan? Emangnya kalau salah Miss marahin? Enggak. Oke, listen. Kau tanya sama dia. Apa ya yang harus kamu lakukan di rumah? Oke, stop. Your friends want to get in. Come on. What you say? Yes. What? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Mustika Siregar, CGP Angkatan 11 tahun 2024, akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Kali ini saya didampingi oleh Ibu PP, Ibu Ernita Sartika, SPD, kemudian rekan sejawat kita yaitu Ibu Dian yang mengajarkan bahasa Inggris. Baik, kita langsung saja ya. Assalamualaikum Miss Dian, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bapak. Bapak sendiri apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, Miss Dian, kemarin kita sudah bincang-bincang ya mengenai
praobservasi ya, tentang pembelajaran Miss Dian di dalam kelas. Kita sudah melakukan praobservasi, kemudian saya melakukan observasi di dalam kelas. Nah, kali ini kita akan merefleksikan ya observasi saya terhadap Miss Dian di dalam kelas tentang pembelajaran bahasa Inggrisnya. Nah, setelah saya observasi di dalam kelas, nampak sih memang antusias siswa itu ingin menguasai bahasa Inggris itu luar biasa. Ya, mulai dari hal-hal yang terkecil saya tengok ya, mulai dari ketika mereka permisi keluar ya dengan bahasa Inggris, saya memang juga nggak paham juga itu sedikit-sedikit aja saya paham ya kan. Kemudian percakapan begitu, sehingga seolah-olah saya merasa di lingkungan siswa-siswa Inggris kan begitu ya. Itulah saking antusiasnya. Nah, dalam pembelajaran kemarin, observasi saya kemarin, kira-kira ada nggak kendalanya di dalam pembelajaran? Oh, kalau kendalanya pasti ada Pak dalam pembelajarannya. Mungkin dari rasa confident atau percaya diri murid, lalu kosakata mereka yang minim, dan waktu pengajaran yang kurang membuat banyak kendala untuk penyampaian materi. Tapi walaupun demikian, saya mengoptimalkan agar semuanya berjalan dengan baik dan murid dapat menerima dengan mudah dan dapat menerapkannya. Gitu ya. Nah, dalam kendala itu kira-kira apa yang Miss Dian lakukan untuk menghadapi atau mencari solusi dari kendala itu? Oke, untuk kendalanya sendiri, kayak misalnya mereka minim kosakata, saya dapat membantu mereka dengan memberitahu apa saja kosakata itu dalam bahasa Inggris. Lalu kalau misalnya minimnya waktu, saya memaksimalkan dengan memberikan tugas ya, baik dari media sosial. Jadi mereka dapat mengumpulkan tugas mereka dalam berbentuk video ataupun voice note. Jadi mereka dapat tetap berinteraksi, melakukan berbahasa Inggris dengan saya, walaupun waktu di sekolah itu tidak semaksimal itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi memang melakukan hal-hal seperti itulah Miss Dian ya. Iya, untuk menanggulangi kekurangan kendalanya. Nah, kira-kira menurut Miss Dian kapan Miss Dian lakukan hal-hal seperti yang Miss Dian sampaikan tadi itu? Untuk penerapan ya kendala yang saya rasakan kemarin, saya mungkin akan masuk di Selasa depan ya, mungkin Bapak dapat melihat atau mungkin sekedar lewat. Jadi saya akan menerapkan itu dengan pendekatannya mungkin dengan memberitahu kosakata ataupun dengan memberikan tugas ya. Walaupun memberikan tugas setiap hari mungkin mereka akan merasa jenuh, tapi terkadang saya juga akan memberikan tugas pada mereka dalam bentuk video ataupun story. Jadi mereka harus melakukannya juga sih. Oh gitu ya. Mungkin Ibu Ernita ada yang bisa menambahi tentang observasi kami ini? Oke Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk saya dapat membersamai Pak Taufik melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawatnya. Jadi dari apa yang sudah saya amatin dari percakapan Bapak yang sudah dilakukan, saya melihat percakapan coaching yang Bapak lakukan sudah mengikuti alur Tirta, di mana di situ ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab gitu ya. Jadi dan saya berharap percakapan coaching ini bisa Bapak kembangkan lagi dengan rekan sejawat yang lain sehingga menggali potensi dari teman-teman kita. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih Ibu Dian, Ibu PP, Ernita atas tanggapannya, masukannya yang luar biasa ya.
Demikian mungkin yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan semua. Nah, ini adalah percakapan kami pasca observasi saya dengan Miss Dian yang juga didampingi Ibu Pipi. Demikian saja, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.